Hanya suara dingin Xiao Yan yang perlahan bergema di langit yang tenang ini. Murid sekte Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega pada saat ini sebelum segera merasa sedih. Saat itu, sekte Mystic Cloud sangat agung. Tidak terduga bahwa sekarang, itu berakhir pada tahap di mana orang lain bisa membunuhnya. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya, murid-murid sekte Mystic Cloud ini tidak memiliki solusi untuk itu. Melihat aura pembunuhan Xiao Yan yang meningkat, kemungkinan dia sudah lama berencana untuk mencuci sekte Mystic Cloud dengan darah. Jika pemimpin sekte Yun Yun tidak memiliki hubungan dengannya, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Karenanya, bisa mempertahankan hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh cantik Yun Yun bergetar sedikit ketika dia mendengar nada dingin Xiao Yan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah sekte Mystic Cloud ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yun Yun mengepalkan dan membuka tangannya. Matanya yang cerah perlahan menyapu wajah dari murid sekte Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia bergumam, apakah ini balas dendammu terhadap sekte Mystic Cloud? Nalan Yanran juga merasakan sakit hatinya saat melihat sikap Yun Yun yang sunyi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan, sekte Mystic Cloud saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di sekte Mystic Cloud yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan. Xiao Yan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah terakhir kalinya aku menyerah karena hubungan kita sebelumnya. Penghapusan atau pembubaran diri. Pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan bagaimana memilih sendiri. Murid Nalan Yanran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan sekte Mystic Cloud terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Melepaskan murid-murid biasa ini sudah merupakan kelonggaran terbesar yang dia buat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yun Yun saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Itu sepenuhnya terserah padanya pilihan yang akan dia buat. Yun Yun mengencangkan tangannya di depan banyak tatapan itu. Sebuah perjuangan berkedip di matanya yang cerah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Suaranya agak serak sambil mengandung kelelahan dan ketidakberdayaan. Lupakan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Karena Anda bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan membubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan selama Anda tidak menyakiti murid-murid biasa dari sekte Mystic Cloud. Beberapa kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Mata cerah Yun Yun menjadi sangat gelap setelah kalimat terakhir terdengar. Kekecewaan itu benar-benar melukai hati siapapun yang memandangnya. Xiao Yan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yun Yun. Dia berbicara dengan suara rendah dan dalam, semoga Anda dapat melakukan apa yang telah Anda katakan. Saya akan bertindak jika ada orang di sekte yang bersikeras untuk tidak mematuhi. Tatapan Xiao Yan beralih setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat ke arah Yao Ye, pemimpin dari banyak prajurit di bawah, dan dengan lemah berkata, Putri Yao Ye, tarik tentaramu. Namun, Anda dapat menempatkan mereka sementara di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Yao Ye buru-buru tersenyum dan dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar suara Xiao Yan. Dia berbalik dan dengan tertib memberi perintah. Di bawah komandonya, massa hitam tentara segera mundur dengan cepat seperti arus deras sebelum menghilang dari puncak gunung. Semuanya, terima kasih atas masalah ini hari ini. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menatap Jia Xingtian dan yang lainnya setelah tentara mundur. Senyuman yang dipaksakan terangkat di wajahnya yang acuh tak acuh. Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, Kamu terlalu sopan, setelah mendengar ini. Orang dengan pujian terbesar karena mampu menghancurkan sekte Mystic Cloud hari ini adalah Xiao Yan dan gurunya yang misterius itu. Pada kenyataannya, mereka hanya membantu mereka menghentikan tetua dari sekte Mystic Cloud.
Selain itu, sekarang setelah Misty Cloud Sekte dihilangkan, situasi di dalam Kekaisaran Jiama mungkin berubah drastis di masa depan. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi penguasa Kekaisaran Jiama. Mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan ekspresinya di masa depan. Setelah Xiao Yan benar-benar pulih dari lukaku, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Old Yin Gu dan dua lainnya di samping dan berbicara dengan senyum tipis. Keke, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Sekarang, yang paling penting adalah kepala Xiao memulihkan diri dari luka-lukanya dulu. Yin Gu tua dan dua orang lainnya menemaninya sambil tersenyum. Sikap mereka sangat sopan. Setelah pertarungan besar sebelumnya, mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Xiao Yan. Jika mereka hanya takut pada Xiao Yan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Do Wuzong. Ini cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan sayap api hijau giok di punggungnya tiba-tiba menjadi ilusi. Douk yang kuat yang menyebar dari tubuhnya segera tersebar seperti air banjir. Ekspresinya sekali lagi menjadi pucat. Jelas, kekuatan cerukan mulai menghilang setelah hilangnya efek obat. Apa kamu baik-baik saja? Tubuh Hai Bodong bergerak saat melihat tubuh Xiao Yan gemetar. Dia muncul di samping Xiao Yan dan mendukungnya saat dia berbicara dengan cemas. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dahinya penuh dengan tetesan kecil keringat dingin. Setelah douki tersebar, luka di dalam tubuhnya mulai meletus. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Cederamu cukup serius. Selain itu, Anda juga telah dengan paksa mencurahkan kekuatan Anda. Anda harus cepat dan kembali untuk memulihkan diri. Jika tidak, jika ada gejala sisa yang tersisa, itu mungkin menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatan Anda di masa depan. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata sambil melihat wajah putih pucat Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menghembuskan nafas dan melambaikan tangannya ke semua orang di langit. Dia berkata, kami akan mengakhiri masalah ini hari ini di sini. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yun Yun sebelum berbicara dengan suara dingin. Saya harap saya tidak akan mendengar nama sekte Misty Cloud 1 bulan kemudian. Jika tidak. Yun Yun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia segera menjawab dengan acuh tak acuh, semuanya akan seperti yang Anda inginkan. Xiao Yan menatap Yun Yun dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara, apakah kamu masih akan bunuh diri setelah Misty Cloud Sekte bubar untuk meminta maaf kepada pendahulumu? Yun Yun sedikit terkejut. Dia memandang Xiao Yan yang tatapannya menyapu murid-murid Sekte Misty Cloud di bawah. Setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid Misty Cloud Sekte pergi. Itu bagus. Meskipun Misty Cloud Sekte tidak akan ada lagi setelah dibubarkan, tidak akan sulit untuk mencari mereka. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya segera beralih ke mayat sedingin es Yun Shan. Kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya mengepalkan dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Yao Lao saat ini ditangkap oleh Hall of Souls, Xiao Yan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh yang telah disebutkan oleh guru. Ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan guru di masa depan. Setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yun Yun berubah sedikit saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya di hadapan kilatan dingin yang merembes dari tatapan Xiao Yan. Saat ini, ada begitu banyak nyawa dari sekte Misty Cloud yang ditahan di tangan Xiao Yan. Dia tidak berani membuatnya marah. Xiao Yan hanya mendengus pelan setelah menghalangi Yun Yun. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan dengan lembut berkata, ayo pergi. Iya. Hai Bodong mengangguk. Tatapannya menyapu Yun Yun sebelum dia memegang Xiao Yan dengan tangannya.
Sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang menuju ibu kota. Jia Xingtian, Fama, Medusa, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tekanan yang menutupi hati orang-orang dari sekte Mystic Cloud secara bertahap memudar setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi. Semua orang bertukar pandang satu sama lain dan diam-diam tertawa terbahak-bahak. Kesedihan yang memenuhi mata mereka sangat pekat. Yanran, kamu harus pulang setelah semuanya di sini beres. Kamu tidak melihat ibumu selama 3 tahun dan dia benar-benar merindukanmu. Nalan Jie dan Nalan Su melihat orang-orang yang pergi sebelum berbalik dan berbicara dengan Nalan Yanran. Alis Nalan Yanran menegang setelah mendengar ini. Sesaat kemudian dia melihat ke arah Yun Yun yang agak linglung sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Nalan Jie dan Nalan Su hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Nalan Yanran mengangguk. Mereka memandang Yun Yun dan menghela nafas tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat ini, sekte Mystic Cloud tidak lagi lebih unggul seperti dulu. Seperti kata pepatah, setiap orang memukul pria yang sedang down. Meskipun Yun Yun adalah seorang ahli Dou Huang, mereka tidak berani tampil terlalu dekat. Jika mereka menyebabkan Xiao Yan merasa tidak puas, kemungkinan klan Nalan mereka akan menghilang dari kekaisaran Jiama pada hari kedua. Nalan Jie dan Nalan Su menangkupkan tangan mereka ke arah Yun Yun sebelum mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju ibu kota. Mereka tidak mau tinggal di gunung awan berkabut yang berantakan ini. Angin musim gugur yang suram bertiup di langit, meninggalkan dua wanita yang tampak lemah. Mereka saling memandang dan sudut mulut mereka mengandung kepahitan. Guru, apa yang Anda rencanakan? Nalan Yanran menghela nafas dan bertanya setelah melihat wajah agak sedih dari murid sekte Mystic Cloud di bawah ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu masih tidak mengerti Xiao Yan? Karena kami berdua dia tidak memberikan perintah untuk mengubah sekte Mystic Cloud menjadi sungai darah. Namun, membubarkan sekte Mystic Cloud sudah menjadi intinya. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, aku takut. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan kebencian terhadap Xiao Yan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Mystic Cloud Sekte terhadap klan Xiao, tidak mengherankan bahwa itu akan berakhir seperti itu. Dia sangat jelas tentang hal ini meskipun menjadi anggota dari sekte Mystic Cloud. Yun Yun mendesah pelan. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa dan berkata, beritahu murid sekte Mystic Cloud bahwa mereka harus mencoba untuk pergi secepat mungkin dalam waktu sebulan. Beri semua orang uang ketika mereka pergi. Dengan kekuatan mereka, mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Nalan Yanran diam-diam mengangguk. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Sinar matahari di langit menembus lapisan awan dan samar-samar mendarat di Yun Yun di langit. Matanya yang cerah melihat ke arah di mana Xiao Yan dan yang lainnya telah pergi dan emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu benar-benar telah menjadi orang kuat yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti yang dia harapkan. Namun, tak disangka setelah dia dewasa, orang pertama yang akan dia sakiti adalah dirinya sendiri.